Para kekasih, tolong anggukkan kepala ke samping Anda, kiri dan kanan. Kalau bisa muka dan belakang, katakan mulai start. Ayo, mulai start. Saudara, ya. Kita ada perlombaan di mana saya dan saudara berlomba. Tidak terhadap kiri dan kanan kita atau muka belakang kita. Kita berlomba dengan apa yang telah kita raih kemarin dan hari ini. Kita harus berlomba supaya kita boleh mencapai jarak yang lebih jauh, kecepatan yang lebih cepat, lompatan yang lebih tinggi. Ya, saudara, itulah 3 tema daripada Olimpiade, yaitu melompat lebih jauh, ya, saudara, berlari lebih cepat, dan lompat jangkit atau lompat tinggi yang lebih tinggi. Ya, saudara. Jadi orang itu semua pada galibnya, pada prinsipnya, saudara, ada pada 3 tantangan ini. Saya dan saudara seringkali kita tidak menyadari. Kita tantangannya apa? Tuhan tolong kasih uang lebih banyak. Amin. Ya. Tuhan tolong supaya engkau akan membuka jalan. Tuhan engkau akan memberikan berkat-Mu yang limpah. Saudara, apalagi ini saat perpegan, ya, di mana orang-orang berlomba-lomba menggunakan waktu dengan baik untuk bisa mendapat keuntungan yang besar. Ya, saudara. Tetapi saudara dan saya, kita harus justru, katakan, saya harus justru berlomba mengalahkan diri saya sendiri, supaya saya mendapat hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Hadiah yang kedua, supaya hidup saya diberkati berlimpah dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, itu sebab saya mohon supaya semua saudara, hari-hari ini sudah pasti hari yang berat. Contoh yang paling terkini, saudara-saudara kita penduduk DKI Jakarta, dan juga banyak wilayah yang lain di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, bahkan NTT, NTB, saudara, Jawa Barat, saudara, mengalami hal-hal yang berat dengan fenomena hidrologi, yaitu air, di mana air itu sangat luar biasa membahayakan. Saudara, kita di kota kita, saudara, barangkali kita tidak begitu mengenai dan tidak begitu kerasa pada hati dan pikiran kita. Coba kalau saudara mengalami sendiri, saudara mengalami sesuatu hal yang sangat menekan. Semua mebel, semua furniture, semua barang yang tidak sempat diselamatkan hancur. Saudara, mobil-mobil pada rusak, motor juga. Sudah tidak terhitung berapa juta kendaraan yang rusak. Kita di sini tidak mengalaminya, saudara. Tetapi itu nanti semua akan mengalaminya. Semua akan semakin hebat, fenomena yang gak bisa dicari solusinya. Gak bisa dipikirkan oleh para ahli. Bagaimana melawan air? Bagaimana melawan api? 2 unsur itu ada dalam kitab suci. Bahwa akhir zaman manusia akan mengalami air dan kemudian api. Kebakaran di mana-mana. Saudara, saya tidak nakutin saudara. Saudara sudah gede. Saudara sudah tua. Saudara. Tapi saya menjelentrehkan kepada saudara bahwa apa yang bakal terjadi kalau Tuhan sudah mau datang. Ya, saudara, fenomena-fenomena. Kata fenomena itu ada 2. Dari kata fenom, yaitu racun atau kebinasaan. Dan fenomena artinya kejanggalan, keanehan. Gak semestinya Tuhan hujan kayak begini derasnya. Sampai seluruh wilayah DKI dan Jawa Barat mengalami hal yang berat. Saudara, Jawa Tengah hanya sedikit. Jawa Timur lebih sedikit lagi. Saudara, di sini kita melihat pada waktu akhir akan lebih banyak
orang berkeluh kesah, menangis, menjerit. Saudara merasa downhearted dan ngelokro. I have tell you this one fact from the Bible, that at the end times, the last days of this age and this world, before God return on earth again, in the air, and He will stop over there in the air. Then before that occurs, God will punish all the humankind, all the world, and everything in the space, outer space over there. Nanti sebelum Tuhan datang, Tuhan akan menghukum semuanya, baik seluruh dunia maupun luar angkasa, di mana tidak ada yang hidup. Semua akan digoncang oleh Tuhan. Kalau itu terjadi dan saya dan saudara masih hidup, wah, itu mengerikan sekali. Kita menanggung derita dan sengsara yang dahsyat. Itu sebab para kekasih, Tuhan ingin memberi kepada saya dan saudara bukan hanya uang, bukan hanya jaminan hidup. Tuhan mau beri kepada saya dan saudara keselamatan. Katakan, Tuhan mau beri kepada saya, nomor satu, keselamatan tubuh, jiwa, dan roh saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, akhir zaman ini bukan sesuatu yang main-main, yang bisa ditanggulangi dan diantisipasi oleh teknologi dan sains. Tidak bisa. Segala apa yang terjadi pada akhir zaman itu berupa hukuman Allah. Bagaimana teknologi, bagaimana otak manusia, juga sekarang dengan robot-robot yang diperlengkapi dengan kejeniusan AI, artificial intelligence, sekalipun gak bisa memecahkan masalah ini, saudara. Tidak bisa memecahkan masalah ini. Karena itu sudah takdir ketentuan dari Allah, saudara. Jadi tidak ada satu teknologi pun yang bisa membendung. Tidak ada satu teknologi pun dan ilmu setinggi apapun yang bisa mengurai semua masalah di dalam dunia kita pada akhir zaman ini. Ya saudara, karena itu sudah difirmankan, disabdakan oleh Allah. Jadi kalau orang pintar, ya harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Harus dekat saudara ini loh. Dan saudara di luar sana itu loh. Kalian harus dekat dengan firman. Tidak ada cara yang lain, saudara. Itu sebab kalau saudara berseru di dalam nama Yesus, maka dia bisa mengadakan mujizat dalam hidup saudara. Saudara yang kekasih, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghambat kalau Tuhan murka. Kalau Tuhan marah, minta ampun, kayak apapun, dia tak terhentikan. Saudara, Alkitab mencatat beberapa puluh kali ketika Tuhan marah, gak bisa dihentikan. Saudara, kecuali seseorang itu datang bertobat kepada Tuhan dan dia membuat ikrar dan komitmen kepada Allah untuk dia seumur hidup, sisa seumur hidupnya, dia mempersembahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa firman selalu saya sampaikan, mungkin dengan lebih keras ataupun lebih pedas dan lebih pahit dan getir. Tapi terimalah, itulah yang mengobati saudara. Itulah yang menyadarkan pikiran kita orang yang seringkali belayang dak karuan. Supaya apa? Supaya kita punya pikiran tertuju kepada dia. Kita punya hati selalu tertuju kepada dia. Maka tidak ada yang mustahil bagi hidup saudara dan hidup saya. Pelajaran yang saya sampaikan adalah pelajaran yang penting. Katakan Immanuel, Ebenezer, Maranatha. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, dan saya mengubah ayat pokoknya menjadi Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-6. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-6. Para kekasih, marilah kita membaca dengan suara yang nyaring. Dan saya yakinkan saudara, ayat ini akan menjadikan kita
lebih mengenal tentang keadaan kita, chemistry kita. Keadaan chemistry saya dan saudara dengan Tuhan. Kita membaca ini dan kita tahu bahwa Tuhan ingin kita selamat. Katakan, Tuhan ingin saya selamat. Diberkati. Bertahan dan menang. Di akhir zaman. Ya, ayo kita baca. Yesaya 9 ayat yang ke-6. 1, 2. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Saudara, dijelaskan di sini besar kekuatannya. Ayat 5 tentang siapa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang 1, 2. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, Yesaya 9 ayat yang ke-6 masih tentang Natal, kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Saudara, dan saya memberikan peringatan pada saudara bahwa tema ini, Immanuel, Ebenezer, dan Maranatha, ini muncul pada Natal kemarin, tahun yang lalu. Saudara, dan sekarang ada pada Yesaya pasal yang ke-9. Tuhan ingin memberitahu kepada saudara dan saya, Yesus yang datang ke dalam dunia dan masuk dalam hati saudara, masuk dalam hati saya, dia adalah Allah yang dahsyat. Sebab ayat yang kelima mengatakan, saudara, dia adalah penasehat. Dalam bahasa Indonesia disambung penasehat ajaib, tapi sebenarnya penasehat 1 dan 2 ajaib. Jadi dia itu adalah ajaib. Ya, penasehat ajaib. Kemudian Allah yang perkasa, katakan Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi saudara, Immanuel yang tetap kita masih ada di dalam subtema yang pertama ini, Immanuel itu adalah dia mau menyatakan siapa dia. Dia adalah penasehat. Katakan, dia adalah penasehat. Dia adalah ajaib. Jadi kalau saya dan saudara mendengar kata ajaib, kita selalu berasosiasi dan kita hubungkan dengan mujizat. Terus mujizat bukan sesuatu yang dijanjikan, tetapi harus kita terima. Dia tidak hanya memberikan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan saja. Lalu kita kagum dengan semua berkat dari dia. Dia mempunyai banyak mujizat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Teruskan. Tidak pernah didengar oleh telinga. Teruskan. Tidak timbul di dalam hati manusia. Jadi saya dan saudara harus tahu. Dia bukan hanya membuat 5 roti dan 2 ekor ikan. Memenuhkan perut orang-orang begitu banyak, lebih dari 11.000 orang, pria, wanita, dan anak. Tidak, tapi lebih daripada itu dia memberikan mujizat dalam hidup kita supaya kita selamat. Katakan, supaya saya selamat. Itu misi Tuhan Yesus. Turun ke dunia. Saudara. Jadi kalau saudara menyadari dan paham, maka saudara nggak akan pernah mau lepas dari maknanya selamat. Contoh, ketika sebuah kapal karam tenggelam, ya, saudara, dan kemudian orang yang bisa berenang, dia berenang ke tepi. Orang yang tidak bisa berenang, ya saudara, dari kapal dilemparkan tali, maka orang-orang akan memegang tali. Karena tidak bisa berenang.
Ya, saudara. Dan mereka selama memegang tali mereka selamat. Coba kalau ada orang bilang, lepaskan tanganmu dari tali. Saya mau tanya, mau apa tidak? Tidak. Kalau masih waras, belum begini, pasti tidak akan mau. Tidak, enak aja ini tali buat aku. Aku akan pegang terus sampai ada penyelamat datang. Saudara, di mana saya dan saudara mengerti bahwa kita ini tidak selamat, kita sangat terhubung dengan selamat. Karena kita sadar, saudara. Saudara, sebagai orang tua, saudara ingat anak-anak saudara. Bagaimana kalau saudara tidak selamat? Apa yang terjadi dengan mereka? Jangan bilang masing-masing kita bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Benar, tetapi itu tidak benar. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, katakan, Yesus adalah Immanuel, penyelamat saya, yang menyertai saya sampai saya mati. Amin. Immanuel, awal mujizat dan bahagia. Para kekasih, kita akan segera masuk pada awal mujizat adalah brain flushing, cuci otak. Ya, kita dibaharui pikiran dan apa? Emosi kita, perasaan kita. Dibaharui pikiran dan perasaan emosi kita. Jangan lupa, ya, saudara. Nah, dan awal mujizat ini, saudara, dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, memberitahu kepada saya dan saudara bahwa kita harus meletakkan semua pikiran kepada Kristus, ditaklukkan kepada Kristus. Katakan, saya harus menaklukkan pikiran saya kepada Kristus. Saudara, kalau saudara bisa melakukan itu, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar bagi semua problema yang besar, prahara, kemustahilan. Kata mustahil itu ya sudah mentok, gak bisa apa-apa. Ya saudara, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak timbul di dalam hati kita. Itu simboliknya adalah mustahil. Apa yang mustahil Tuhan beri. Katakan, Tuhan beri gratis kepada saya. Bila saya mencintai Dia. Yang setuju beri tepuk tangan. Dan saya menyimpulkan ada plusnya, yaitu getting young again, menjadi muda kembali. Saudara, nama sebutan getting young again ini adalah merupakan janji Tuhan. Coba bayangin. Saudara, kita semua menua, bahkan anak-anak yang masih remaja, anak-anak yang masih youth, masih muda, pun sudah terjangkiti dengan penyakit-penyakit orang tua. Saudara, itu mengagetkan. Itu merombak semua dalil dalam ilmu biologi dan kedokteran dan kesehatan. Bahwa hanya mereka yang tua saja bisa menderita penyakit. Misalnya Alzheimer, kemudian penyakit-penyakit demensia, lupa ingatan, ataupun Alzheimer, keadaan sistem hormonal, dan juga sistem pertahanan tubuh yang jelek sekali. Sehingga orang hidup seperti orang setengah mati. Saudara, bukan hanya orang yang sudah tua 70, 89 tahun ke atas. Tetapi sekarang itu anak-anak muda umur 30-an sudah terkena Alzheimer dan demensia. Saudara bisa bayangkan. Itu sebab dunia semakin gak bisa diharap. Apa yang menyebabkan anak-anak muda mengalami penyakit-penyakit degeneratif orang-orang tua? Karena mereka memiliki pergaulan yang tidak baik. Mereka mengkonsumsi narkoba, mereka menghisap vape, rokok. Saya peringatkan anak-anakku yang masih muda, kalau kalian menghisap vape, vape itu 7 kali lebih bahaya daripada rokok. Oh ya sudah, aku kembali ke rokok aja kalau gitu.
Ya, tidak boleh ya. Alkitab mengatakan jangan merusak tubuhmu. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Amin. Katakan, saya tidak boleh merusak tubuh saya. Halo, nada tinggi, angkat tangan. Ini taruh sini. Saya tidak boleh merusak tubuh saya. Karena tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Rumah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, saya harus kembali ke sorga dengan diberkati kekudusan Allah sejak di dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, itu sebab anak-anak yang masih muda terkena Alzheimer, demensia, dan sebuah penyakit degeneratif. Ada banyak, lebih dari 11, 12 macam penyakit degeneratif. Yang harusnya untuk orang tua. Tetapi sudah menghinggapi dan menyiksa anak-anak muda. Saudara, ini kan tidak masuk akal. Ini ada sesuatu yang gak cengli sekali. Ya gara-gara kesalahan kita sih. Itu sebab saya tekankan kepada saudara, getting young again, katakan getting young again, menjadi muda kembali adalah karunia Tuhan yang harus saya nikmati secara rohani, jasmani, biologis, dan harapan-harapan kejiwaan. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, saya perlu menyampaikan dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 ya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris katakan, Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Saudara, ini tegas sekali. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia, God has prepared. Allah telah menyediakan. Saya ingatkan kata preparation itu dalam Alkitab bahasa Yunani atau Greka dituliskan dengan kata hetoimaso. Katakan hetoimaso. Hetoimaso ini hanya khusus untuk Yesus Kristus yang sudah ada di sorga. Menyiapkan pengantinnya yaitu gereja seluruh dunia. Laki perempuan, seluruh dunia gereja-gereja itu dianggap pengantin perempuan. Pengantin laki-laki dari sorga membiayai, menyatakan mujizat, memberkati berlimpah, membuat keajaiban. Kepada siapa? Kepada calon pengantin perempuan. Yaitu gereja. Katakan, yaitu saya. Saya harus bangga karena Kristus akan menjamin dan memelihara saya sebagai calon mempelainya sampai saya masuk ke sorga. Dalam nama Yesus. Amin. Betapa menyenangkan calon mempelai wanita. Ya, ibu-ibu yang sekarang sudah menikah, sudah punya anak, punya cucu barangkali. Ingatkah masa ketika berpacaran, ya, long distance apalagi, tetapi si calon mempelai pria, calon suami ibu, tempo dulu ya, itu dia saben bulan atau saben minggu kirim uang, kirim paket, ya, kirim persediaan dan segala kebutuhan Anda sebagai wanita calon mempelai dia. Banyak loh calon pengantin laki yang melakukan demikian. Dia mengirim paket, dia mengirim transfer uang. Untuk apa? Untuk supaya calon mempelainya ini bisa merawat diri dengan baik, nggak sampai kelaparan, nggak sampai ini dan itu segala macam, kosmetikanya juga terjamin. Nah itu kan, ini calon mempelai laki yang baik. Tidak, silahkan kamu mau hidup, mau makan, mau tidak makan, pokoknya aku pada hari ini aku mau mengawini kamu. Enggak. Ya, kalau ada
calon mempelai pria kayak begitu, saya anjurkan pada semua anak-anak gadisku, putus. Apa? Harus putus. Gak boleh diteruskan. Bahaya buat masa depanmu dan anak keturunanmu. Itu calonnya tidak bagus. Istimewa Tuhan Yesus. Dia sangat membiayai saya. Dia akan membiayai saudara. Dia akan memberikan nutrisi kepada kita. Jangan lupa ya, beli vitamin, ini uangnya. Jangan lupa ya, kamu harus pakai kosmetik yang lumayan bagus. Jangan yang sembarangan. Nanti malah jerawatan. Dia pasti akan menjamin. Dia tidak sembrono. Saudara, semua katakan, angkat tangan saudara. Apalagi Tuhan Yesus. Calon mempelai laki-laki saya. Di Yerusalem baru. Akan mengirimi saya. Segala kebutuhan. Keperluan. Keadaan gawat saya. Segera ditangani. Tidak ada jarak yang jauh bagi dia dalam memberi jaminan kepada saya. Terima kasih Yesus. Halo, terima kasih Yesus. Karena Engkau mencintai hamba. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara harus tahu, itulah mempelai laki-laki kita di sorga. Amin. Dia pasti menjamin. Dia pasti dan tidak bisa tidak. Dia nggak tahu keadaan saya, nggak tahu keadaan saudara. Dia bukan begitu. Dia bukan manusia. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dialah Sang Immanuel yang turun ke dunia untuk menyelamatkan supaya kita selamat dan supaya kita menjadi mempelainya di sorga. Jadi sudah jelas ya, kenapa doa saudara asal berkenan kepada dia pasti diberi. Karena dia mempelai laki-laki. Gak mungkin dia tidak kasih. Percaya deh. Karena dia mampu semuanya. Kecuali calon pengantin saudara itu miskin. Kecuali. Calon mempelai saya, calon mempelai saudara. Luar biasa. Kaya dan berkuasa. Dan dia sanggup memenuhkan semua yang saya dan saudara harapkan dan doakan. Itu sebab tidak ada alasan untuk saya dan saudara tidak setia kepada dia. Ya, katakan begini, angkat tangan kanan saudara, taruh di dada satu. Saya tidak ada alasan. Dadanya ditepuk-tepuk gini. Saya tidak ada alasan untuk tidak setia kepada Kristus. Calon mempelai laki-laki saya. Saya hanya punya alasan bahwa dia mengasihi saya. Jadi saya akan sering mengalami mujizat yang luar biasa. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Semua katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia.